Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Muhammad Rifki Dursa Megahari Putra dengan NIM 1201 223196. Saya Latifah Haya Salma dengan NIM 12012232261. Nama saya Muhammad Ardiansyah Latif dengan nomor NIM 12012223214. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan ide dari asesmen 1 yang berjudul pemanfaatan AR, VR, MR pada suatu negara untuk mengenalkan sejarah, wisata, dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi. Pertama ada Augmented Reality atau biasa disebut AR. AR ini menggabungkan objek 2 dimensi dan 3 dimensi yang menambahkan realitas apa yang ada. Contohnya seperti filter yang ada di berbagai aplikasi, atau contoh lain seperti aplikasi e-commerce yang memudahkan konsumennya dapat memvisualisasikan suatu produk. Kemudian yang kedua ada virtual reality atau biasa disebut VR. VR ini teknologi yang memanfaatkan teknologi komputer yang menempatkan diri kita seolah-olah seperti di tempat asalnya. Beberapa contoh lainnya seperti dalam dunia medis yang menggunakan VR ini untuk simulasi sebelum bedah. Kemudian yang ketiga ada mixed reality atau biasa disebut AMR. MR ini teknologi yang menggabungkan antara AR dan VR. Contohnya seperti tempat atau orang yang ada di dunia nyata divisualisasikan sedemikian rupa yang menghasilkan lingkungan baru. Contoh yang sudah ada itu seperti Microsoft HoloLens yang membantu penggunanya berinteraksi dengan holographic object. Kemudian di poin selanjutnya kami membahas implementasi VR. Fully immersive VR adalah VR dengan memakai alat lengkap, sehingga penggunanya sangat merasakan dari mulai berjalan hingga memegang sebuah alat. Di poin berikutnya itu ada non-immersive VR. Non-immersive VR ini adalah alat yang sederhana dan dapat digunakan hanya di rumah konsumen. Setelah dijabarkan oleh teman saya tadi tentang implementasi dari VR, implementasi tersebut dapat menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang ingin bepergian di masa pandemi ini agar tetap dapat berpariwisata dan juga melihat tempat-tempat yang mereka ingin kunjungi. Tujuannya, ide ini diwadahi oleh Kementerian Pariwisata yang bertujuan untuk mempromosikan wisata di negaranya agar menjadi lebih luas dan mudah digapai karena dapat dilakukan dari rumah masing-masing menggunakan non-immersive VR. Yang terakhir, kesimpulan. Maka dari itu, inovasi ini kami harap dapat menumbuhkan perekonomian suatu negara di masa pandemi. Setelah pandemi selesai, memungkinkan mereka untuk berkunjung langsung untuk merasakan negara dengan wisata-wisatanya secara langsung. Secara tidak langsung juga, ini merupakan dampak dari ICT dalam bidang ekonomi. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan perbuatan dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.